Sini, waktunya sudah. Tak begitu ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wajib ulama wal awliya wa syuhada wa salihin wa jami'a masyayikhina fid din Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, Hasan ila Al-Alama Hasyim Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wal Al-Alama Al-Imam Ahmad bin Husain Ahmad dan Allah bimadadi wa fadalina min barakati wa anwari wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Wa yadkhulu waqtu dzabhi min waqti salatil idi ay idin nahr ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyrik. Masuknya waktu menyembelih kurban yaitu mulai dari selesainya salat Idul Adha atau Idul Nahar sampai hari terakhir yaitu terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah yaitu hari tasyrik. Jadi tanggal 10 hari rayanya 11, 12, 13 ini masih boleh menyembelih kurban 4 hari ya. Jadi ada 3 hari lagi setelah Idul Adha masih boleh untuk menyembelihnya sampai batasnya terbenamnya matahari di hari yang ketiga tasriknya itu tanggal 13. Wa yustahabbu inda dzabhi. Kita ulangi sedikit kalau memang ada salat Idul Adha-nya. Kalau ada orang tinggal di hutan tak ada salat Idul Adha, kapan nak nyembelih kurban? Salat Idul Adha-nya tak ada. Ya, berarti idza tala'ati syamsu yauman nahri wa madha qadra rak'ataini wa khutbataini khafifataini, yaitu kira-kira waktu setelah matahari terbit ada waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang pendek. Itu jadi dikira-kira lah ini kalau ada sholat Idul Adha berarti jam sekian ini dah selesai lah nih, berarti boleh menyembelih. Wa yustahabu inda dzabhi khamsatu asya. Disunahkan ketika menyembelih 5 perkara. Jadi ada 5 perkara sunnahnya menyembelih. Ketika nak menyembelih kurban ini ada 5 perkara yang disunahkan. Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama yaitu at-tasmiyatu. Fa yaqulu adzabi bismillah wal akmal bismillahirrahmanirrahim. Walau lam yusammi halal madbuh. Yang pertama sunnahnya menyembelih yaitu membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim yang komplit. Ya.
Jadi kalau ada orang menyembelih tak baca bismillah, bagaimana hukumnya? Pak, hukumnya haram tidak? Hah? Sah. Orang menyembelih tidak baca bismillah, gimana hukumnya sembelihannya? Haram. Hah? Jadi kita ulangi lagi. Ada sunnah-sunnah menyembelih ada 5 perkara. Yang pertama membaca bismillah. Paham tak dengan judulnya nih? Paham tak dengan judulnya tuh? Berarti orang yang menyembelih tidak membaca bismillah, bagaimana sembelihannya? Gimana sembelihannya? Tok, Pak, gimana sembelihannya? Gimana sembelihannya? Jadi sunnah-sunnah menyembelih itu ada 5. Yang pertama membaca bismillah. Berarti orang yang menyembelih tidak baca bismillah, sah apa tidak hukuman sembelihannya ini? Halal apa tidak? Hah? Haram. Hah? Haram. Hukum membaca bismillah, hah? Sunnah. Hukum membaca bismillah. Kalau orang menyembelih tak baca bismillah berarti macam mana? Sah. Nah, sunnah berarti tak wajib. Berarti kalau kita sembelih tak baca bismillah, sah apa tidak? Halal apa haram? Halal. Karena hukumnya sunnah. Orang sholat Allahu Akbar, dia tak baca Allahu Akbar kabira, iftitah tak baca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sah apa tidak sholatnya? Kenapa sah? Karena iftitah hukumnya Jadi cuman masalahnya yang berkembang di masyarakat ini, dibikinlah membaca bismillah itu kayak wajib, padahal itu hukumnya sunnah. Susah nak terima tuh. Tapi ini hukum jelas. Cuma yang berkembang di masyarakat nih, tak baca bismillah, kayak wajib gitu. Tapi itu sebenarnya hukumnya sunnah. Jangan sampai ditinggalkan maksudnya. Tapi itu hukumnya sunnah. Kalau bicara sekarang terburu-buru, cepat. Sibuk buku yang sebelah. Lah sudah, aku tak baca bismillah, lembu nih. Waduh, macam mana nih? Macam mana ini tau? Tak baca bismillah, sah. Karena membaca bismillah itu hukumnya sunnah. Dah yakin? Dah mantap apa masih? Iya tak ya nih? Kalau dagingnya aku angkat tangan dah. Angkat tangan. Saya ini dah nerangkan betul-betul, bukan katanya. Cuma begitulah yang berkembang di masyarakat, seolah-olah membaca bismillah itu hukumnya wajib. Kalau nyembelih tak baca bismillah haram, hewannya tak boleh dimakan. Kalau tak mau bawa tempat saya nyembelih kambing, lupa saya baca bismillah, tak nak bawa kirim rumah saya, tenang aja tuh, habis juga lah. Nanti tengok kalau pas orang kurban ini, kadang-kadang orang nih Pak, mungkin ada yang lupa dia tak baca bismillah, tapi dia tak mau kasih tahu orang. Alamak, aku tak baca katanya. Bantailah katanya kan, tak tahu, tak berani ngaku dia. Dan dikira dia tuh mungkin hukumnya wajib. Aduh, aku tak baca bismillah, lembu pula. Diam-diam aja lah. Kan jadinya. Karena ketidaktahuan. Tapi kau tahu, tak apa-apa, santai, kan gitu. Jadi tetap sah. Tapi memang bukan hal yang tidak mungkin. Orang itu menyembelih itu lupa tuh baca bismillah, bukan hal yang tidak mungkin. Itu mungkin sekali ya. Dengan ramainya orang, dengan gini dia tak baca bismillah, sangat mungkin. Pas gitu tak ngaji bingung, kan?
bingung dia jadinya. Aduh, macam mana nih nak bilang salah tak bilang salah, kan kacau jadinya kan. Nak bilang nanti kena ganti, tak bilang macam mana nanti orang makan haram pula. Padahal itu adalah asli halal. Yang penting yang nyembelih orang Islam. Itu saja. Ini Islam tak solatnya, oke, ya sembelih. Orang perempuan pun boleh kalau nak. Lanjutkan, itu sunnah yang pertama. Falau lam yusami halal madhu, kalau orang tersebut tidak membaca bismillahirrahmanirrahim halal madbuh, maka halal sembelihannya. Jelas nih, ditulis nih. Mana tulisan tadi? Oh, fatakobbal. Nih atas mia nih. Falau lam yusammi halal masbuh, kalau orang tersebut tidak membaca bismillah halal masbuh, halal sembelihannya. Ada. Sudah. Tak usah ragu lagi. Iya tak. Payah dah lagi masih iya tak lagi. Watani as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukrahu ay yajma baina ismillah wa ismi rasulih. Kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sunnah juga, sama hukumnya seperti membaca bismillah. Sunnah juga. Cuma kadang-kadang kita saking membaca bismillahnya kayak wajib baca bismillah aja, tak baca selawat. Jarang orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jarang, maksudnya iya ada. Banyak juga, tapi rata-rata bismillahirrahmanirrahim gitu aja. Salawat itu pun pangkatnya seperti bismillah, sunnah juga. Ini nyembelih ayam, nak kenduri malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sembelih. Masih ada lagi takbir, masih ada lagi nih. Tuh. Kemudian wastiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat, bizabihati iwajhul dzabihu mazbaha lil kiblah wa yatawajjahu huwa aidha. Hewannya dihadapkan ke kiblat, yang menyembelih pun menghadap ke kiblat, sama. Berarti hewannya baring sebelah kanan apa baring sebelah kiri? Kepalanya belah kiri belah kanan. Nah, itu ya. Kepalanya itu seperti mayat, sebelah kanan kepala sana, kaki sini, atau jadi mana yang betul? Allah jadi menyembelihnya itu ya dibaringkan ke sebelah kiri, bukan sebelah lambung sebelah kanan. Kiri. Jadi kalau mayit dia sebelah kanan, ya. Jadi kepalanya di sana. Kalau kambing, lembu, kepalanya di sana, disembelih. Kebalikannya, ya. Jadi lambung sebelah kiri, ke kepalanya menghadap ke sana. Ngadap tetap ke sana. Cuma kepalanya di sebelah sana. Ekornya di sebelah sini. Kita jangan bilang kaki dia ke kiblat. Kalau kayak kalau iya kayak orang manusia ya. Kalau manusia kaki dia ke sana. Kalau dia ekornya sana, kepalanya sana. Itu dia. Iyalah. Macam mana kaki dia tadi kiblat, hewan memang kakinya begitu? Kaki. Ya. Kaki dia otomatis kakinya sama kepalanya menghadap ke kiblat. Ya, lambung sebelah kiri. Itu hukumnya Kalau ada kambing disembelih menghadap ke barat sana, bagaimana hukumnya? Pak? Sah juga lah, kan sunnah, ada pengalaman daerah. Nah, barang sunnah kok, ngadap sana, ngadap jalan, ngadap mana tembok, terserah, itu sunnah. Tapi bukan berarti kita nyuruh ngadap sembarang, tak gitu. Maksudnya umpamanya kok kita tak pas atau apa, kita tetap sah juga. Nah,
tetap sah karena itu hukumnya sunnah. Sengaja pun tetap sah. Sengaja tidak menghadap ke kiblat juga tetap sah. Nah, itu. Yang menyembelih juga harus menghadap, bukan harus sunnah menghadap ke kiblat sama. Warabi'u yang keempat at-takbir ay qabla tasmiyah au ba'daha salasan kama qala al-Mawardi, membaca takbir sebelum atau sesudah membaca bismillah. Boleh Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Boleh. Boleh. Boleh bismillah dulu. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Itu ada lagi doanya nih. Allahumma hadza minka minka wa ilaika fataqabbal. Ada lagi doanya satu lagi. Tuh, selawat. Ataupun balik-balik tak ada masalah. Umpamanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi membaca basmalahnya 3 kali sebelum bismillah atau setelahnya boleh-boleh saja. Ya, Hafiz. Kalau nyembelih baca takbir, Hafiz. Kau tak baca takbir. Boleh ayam baca takbir. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Boleh. Tuh, yang tajam. Apa nih? Parangnya, pisaunya yang tajam, jangan tak tajam, menyiksa. Ya. Hewan yang disembelih itu berontak, sampai lepas dari kandang. Padahal dia dalam keadaan sudah terluka. Ya. Gimana? Tak apa-apa, itu namanya darurat. Ya, terlepas. Berontak. Sap. Umpamanya parang itu kalau di apa umpamanya kayak kungfu pula, ini gini klap jatuh ambil lagi, tak apa-apa. Itu namanya darurat, apa namanya itu bukan disengaja sifatnya, ya sebenarnya darurat tak apa-apa. Kasusnya itu binatang sampai lari, dia sampai lari, tapi sudah separuh. Tapi dah terputus belum? Belum, masih sudah terbuka kan, orang putus atau tidak. Cuma dikejar sama orang kampung, disembelih lagi. Tapi kalau kejadiannya macam musibah itu insya Allah ya apa-apa. Atau sebetulnya ditengok aja, kalau udah putus udah selesai. Kadang-kadang itu sekali gini aja udah putus. Kalau parangnya tajam, jangan. Nah, itu yang karena yang disembelih lehernya bukan kakinya. Kalau disembelih kakinya dia tak jalan lagi. Ya. Jadi kalau yang sifatnya apa namanya nih musibah ini lain dengan yang sengaja. Ya, sengaja tidaklah sembelih harus sekali dalam terjadi, dan usahakan pisau itu memang harus tajam. Jangan tak tajam. Sampai 6 kali, 7 kali itu berarti tak tajam. Kambing itu sekali aja gini dah selesai kan. Sapi balik ini dah set dah selesai. Sekali itu sebenarnya dah selesai. Baliknya ini hanya sekedar aja. Itu baru pisau tajam. Tapi kalau wah ini kalau habis untuk belah kayu nih, untuk ayah nih kasihan, ujung tak mati dia tak putus. Iya, masalahnya kan sapinya banyak, hewan kurbannya banyak. Karena tukang jaga itu cuma satu. Dia oke lah, binatang satu, kedua, ketiga masih tajam. Begitu binatang yang berikutnya itu sudah mulai berkurang ketajaman itu. Ya tergantung anunya juga lah, kualitas goloknya juga. Ada golok tuh 10 berapa tetap aja dia lancar. Diukur aja pakai macam kertas nih, gini kan,
Gini. Kalau yang tajam tuh terpotong dia cantik gini, itu baru tajam, standar tajamnya. Tapi kalau gini nyangkut, leher kambing, leher lembu nih, jadi inilah kasihan jadinya. Gitu aja. Jangan ngetesnya pakai pelepah kelapa, pelepah pelepah pisang, jas. Ya tentulah tahu aja sekali untuk ngetes. Nah, tajam. Kertas macam ini, tipis kertasnya tapi begini kan. Sen. Jadi kalau dia tekuk ya rapi, ya, nah itu tajam. Caranya. Tapi kalau tidak, kalau dia parang itu tergeserkan gini, dia masih nyangkut, gini. Jangan gunakan untuk sembelih. Itu kasihan hewannya. Dia memang luka ya luka apa pula tak luka. Ya, namanya luka. Walaupun kayak apa tuh punya barang itu diginikan dia tetap luka. Tapi kan menyiksa. Tidak bagus jadinya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu wal khamisu ad-du'a bil qabul, yaitu doa bil qabul, yaitu doa semoga diterima, doa semoga diterima. Wa yaqulu dzabihu, orang yang menyembelih korban ini doanya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma hadhihi minka, ya Allah kurban ini darimu, wa ilaika, dan dipersembahkan untukmu, fataqabbal, maka terimalah ya Allah. Itu doanya. Jadi kita ulang dari pertama. Pokoknya awallah kita bismillah dulu boleh. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Kalau dia tukang jaga, fataqabbal an siapa? Fulan bin fulan, 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 fulan bin fulan. Baru disembelih. Bismillah lagi pun tak apa-apa. Bismillah. Sunnah. Kemudian, nah itu doanya ya Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Nah, doa bagi yang kurban. Yang kurban yang menyaksikan doa gitu, yang menyaksikan dia ikut berkorban bapak-bapak, walaupun dia tidak menyembelih waktu pas penyembelihan itu sebaiknya yang berkorban itu orang yang ikut berkorban walaupun dia tak menyembelih, dia juga doa ini, ikut doa Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah ini darimu dan dipersembahkan kepadamu, terimalah ya Allah gitu. Tapi ini sebetulnya untuk yang menyembelih, karena yang menyembelih yang berkurban mestinya, cuma karena diwakilkan ya, sebetulnya yang pas yang doa ya orang yang berkorban itu sendiri. Kalau ini kan wakil ya doanya, jadi terimalah ya Allah dari siapa, fulan bin fulan. Yang utama yang menyaksikan itu menyembelih itu ay hadhil udhiyah nikmatan minka wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbal minni. Jadi maksudnya apa? Kurban ini adalah nikmat darimu ya Allah. Kambing ini, lembu ini adalah nikmat darimu ya Allah. Dan wa taqarrabtu, dan aku mendekatkan diri kepadamu dengan kurban ini. Fataqabbal minni, maka terimalah kurban ini dariku. Itu maksudnya. Wala yaqulul mudahi syai'an minal udhiyatil manzurah. Orang yang berkorban nazar itu tidak boleh memakan daging kurbannya. Yang nazar kurban nazar tak boleh dimakan daging kurbannya, harus sedekahkan full, tak boleh ngambil dia sama sekali. Yang nazar
Jangan salah. Kalau yang tidak nadar justru sunnah, makan daging kurbannya sendiri sunnah. Jadi kalau zaman dulu kadang-kadang orang itulah kadang-kadang di masyarakat ada yang macam kesalahpahaman, akhirnya merebak tanpa dikembalikan kepada hukum yang fikih yang paten, yang aslinya. Jadi ada semacam di masyarakat ini macam berkembang, kalau orang tu berkurban dia tak nak dia makan daging kurbannya, ya dia kurban atau dia dikasih yang daging kurban orang lain, tak nak ya. Semacam begitu yang berkembang. Itu karena mungkin pemahaman yang seperti ini, ya padahal itu khusus untuk yang nazar. Kalau yang tak nazar, Pak Panitia minta sikit, saya lah daging kurban lembu saya tadi sikit, hatinya sikit, bagus untuk tabarruk, ambil keberkahan. Kita sembelih kurban, masa kita tak ada sikit-sikit pun, kita tak ada sikit aja, yang lain sedekah semua. Itu yang paling bagus. Oh ya, sekarang ini kita akan masuk pembagian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia punya kelebihan uang senilai yang ditentukan panitia kurban. Saya sekarang diberikan 100. Ya. Jadi ada satu pendapat saya pernah mendengar, itu wajib kurban. Ya. Kurban itu sampai kapanpun hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya. Yang mengatakan wajib itu Imam Abu Hanifah, tetapi dibantah oleh jumhur ulama. Jangan pula pas saya terangkan ini jadi kurban tak jadi pula. Nanti aku tak terangkan, kalau gitu tak jadilah aku kurban. Musibah. Kurban tetap kalau memang punya dan mampu. Jadi itu kan Rasulullah SAW bersabda, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakrubanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat dengan masjidku, kata Rasulullah. Maka hadis ini kan seolah-olah kayak wajib nih kan, kayak wajib hadis nih. Fasholli li rabbika wanhar, lagi salatlah karena Tuhanmu, wanhar dan menyembelihlah, berkurbanlah. Wah, perintah lagi nih, wajib ini berarti. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Dalilnya apa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setiap tahun kurban, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Hanya 1 tahun dia tidak berkorban, tak kurban. Tahun ini Sayyidina Umar tidak berkorban. Masyarakat kan tengok, Sayyidina Umar kan khalifah. Tak kurban Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Saya sengaja tahun ini tidak berkorban karena saya untuk menunjukkan masyarakat bahwa sesungguhnya korban itu tidak wajib. Kalau aku berkorban juga tidak pernah aku tidak berkorban. Saya takut masyarakat menganggap berkorban itu wajib. Makanya Sayyidina Umar pernah tidak berkorban. Kalau wajib tak mungkin ditinggalkan oleh beliau, mustahil. Makanya jatuhnya kurban itu hukumnya sunnah. Jadi orang tersebut tadi mengatakan kalau dia ditekankan untuk berkurban karena hukum perintah kurban sunnah muakkadah, oke. Tapi kalau wajib tidaklah. Ya, wajib tidak. Kalau tak kurban dosa lah berarti kan. Itu masalah. Wajib tidak. Asal hukum kurban itu sunnah muakkadah alal kifayah. Itu. Ya kadang-kadang ya gimana? Sudah lanjut. Sudah bang? Oke. Tapi berkorban bagus, wajib tidak. Itu ditekankan untuk berkorban. Ya.
korban Pak, tapi duit kita kurang, kita utang, boleh nggak Pak? Utang untuk berkorban, duitnya kurang pula, ngutang dulu tidak apa-apa, asalkan hutang yang di dalam kemampuan untuk dibayar. Hutang yang di dalam kemampuan dia untuk membayarnya, gitu. Paham Pak ya? Kan ada hutang yang tak mungkin dia akan bayar, paling-paling lari tasan. Tak boleh. Jadi kalau hutang ini nanti saya habis raya haji mungkin dapatlah duit ni 500.000 atau 1 juta boleh. Tak apa, tak. Maksudnya hutang itu di dalam kemampuannya dia untuk membayar, bukan tak dia tak. Kalau dia tidak mampu untuk membayar, dia tak boleh dihutang. Kau namanya ngapa kau hutang tak bisa nak bayar kau hutang pula. Kalau sekedar mungkin nanti pencairan aku adalah duit tanggal sekian, ya tak apa-apa, boleh sah. Anggaran nak bayar tu ada, kemampuan tu ada, kemampuan nak bayar tu ada, bukan tak mampu tapi ngutang. Maksudnya untuk lah kau nak bayar pakai apa? Mak bergaya-gaya pula pergi umroh ngutang, padahal kau nak bayar pakai apa? Itu tak boleh. Maksudnya intinya tu kita yang tahu secara ekonomis, kita yang tahu ni. Aku kira kapan dapat duit. Ini itu. Intinya gitu Pak, ya. Tergantung keadaan, kemampuan untuk dia bisa mampu membayar atau tidak. Kalau masih dalam kemampuannya silakan. Kalau memaksakan diri sebetulnya dia tidak mampu, tidak. Ya. Karena dosa orang yang utang tak bayar tu dosa. Itu memecahkan persaudaraan memang tu. Memang kacau. Jadi macam pengemis pula yang nagih ni kan. Aduh mak, tak tahan lah. Silakan. Kalau korban untuk orang meninggal boleh dengan uang? Ya boleh, walaupun memang sebagian ulama mengatakan tidak kecuali wasiat. Ya teman, di untuk pendapat yang ringan itu namanya orang sedekah lah katakan. Ya, jadi ya tidak apa-apalah kita sedekah makanan, kita berikan kepada orang, hadiahkan untuk orang yang meninggal pahalanya bisa. Ini juga begini bisalah. Tapi memang ada ulama yang mengatakan tidak, kecuali kalau dia wasiat. Nanti kalau aku mati nak, bapak kurbankan ya. Itu baru. Tapi itulah tadi ulama yang paling ringan pendapatnya ya. Kita amal apa saja kita lakukan itu bisa dihadiahkan ke orang yang sudah meninggal. Baca Quran, baca selawat, sedekah makan, kenduri sampai ke wallahualam. Tapi luar dari pembahasan boleh ya? Boleh. Kalau khotib naik mimbar ya, di textbook sampai habis. Ya. Ini tengok terus ya, baca terus kayak seolah baca taklim itu. Ya. Itu aku tidak sah atau gimana? Tetap sah. Sah. Ya. Tetap sah selagi yang dibaca itu semuanya ada rukun-rukunnya. Tetap sah, tak ada masalah. Ya tentu cuman ya sekedar sah-sah saja gitu kan. Gitu. Kalau saya sah sajalah. Yang penting makanya khutbah itu sebetulnya mudah. Beli aja buku khutbah tu, baca aja dari awal sampai akhir selesai. Tapi harus belajar. Maksudnya ini yang rukun ini tu tahu dulu. Khutbah senang aja, buku khutbah biasanya standby dekat ini kan. Tinggal buka aja mana-mana judul, bisa baca, dah selesai. Tapi Qur'annya khatib juga harus bagus. Ya karena membaca Al-Quran itu termasuk rukunnya khutbah. Khatib khutbah, Qur'annya berantakan. Aduh, ini latihan pidato apa khutbah ini? Ya Qur'annya bagus kan. Kalau Qur'annya tak bagus, tak usah khutbah. Ini kau di depan orang banyak. Bukan nak bergaya-bergaya, ni ibadah ni.
bukan nak apa lagi, bukan nak bisnis ni. Ya, Qurannya betulkan. Jadi kadang-kadang mikir ni ini orasi pandai atau bahkan mohon maaf membaca, tetapi ketika dia membaca Al-Quran ini yang menjadi rukun, ini justru hancur-hancuran. Maunya apa kamu? Khutbah itu maunya apa? Ini ibadah ini. Kalau tak mampu jangan naik. Mohon maaf. Bagus kan? Bukan kita melarang dia, silakan. Tapi belajar dulu. Al-Qur'annya betulkan dulu. Baru. Itu. Ini jangan asal baca saja. Tidak bisa begitu. Nah, karena membaca Al-Quran hukumnya rukun. Ya silakan. Keluar dari kandang nih nampak nih. Kita lagi bahas kandang lambu, kandang kambing, dia keluar kandang. Ini saya alami sendiri, Bia. Ya. Ibu saya meninggal tahun 89. 89 saya merantau ke Jakarta. 2013 saya pulang. Saya tahu ibu saya itu punya hutang ke si A ini, ke si Pula ini. Cuman nilainya saya tidak tahu. Kemudian 2013 itu saya cari keluarganya ini, bapak itu sudah tidak ada, istrinya pun sudah tidak ada, yang ada anaknya. Anaknya tidak tahu, saya tahu ibu saya berhutang kepada bapaknya. Kemudian kami sepakati jumlahnya senilai 4 juta rupiah. Nah, kemudian uang ini bang kita sedekahkan aja ke masjid. Itu bagaimana ya? Itu tahun 4 juta, minjam tahun 89. Bayarnya 4 juta 2013. Itu kami sepakati dengan anak yang bapaknya yang dipinjam ibu saya. Tak maksudnya kalau nilainya ya tentu tak sama lah. 2089 13 4 juta. Saya tidak tahu jumlah. Gitu tak tahu. Nah, berarti utangnya tak tahulah. Anaknya pun tidak pernah menerima pesan dari bapaknya atau wasiat dari bapaknya si A berhutang pada saya. Ya. Jadi yakin ibu abang punya hutang sama bapak saya. Saya yakin waktu itu saya kelas 5 SD. Itu kelas 5 SD sekitar tahun-tahun 85. Ya. Nah, saya 89, ibu saya meninggal, saya tamat SMP. Tidak apa-apa, boleh, enggak masalah. Tapi pada hakikatnya itu sebetulnya itu uangnya jatuhnya ke ahli waris. Ketika bapaknya meninggal kan jatuhnya ke ahli waris. Tapi ahli warisnya makanya sedekahkan saja, ya sudah. Selesai. Itu kan ahli warisnya yang nyuruh sedekahkan ke masjid kan? Yang nyuruh sedekahkan ke masjid siapa? Ahli warisnya. Lah iya. Nilai hutang ibu saya. Ya sudah, intinya sudah saling apa nih, sepakat lah. Insya Allah itu sudah sangat bagus daripada mati bawa utang. Tak, astagfirullahaladzim. Nah itu kasihan luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Kita masuk kandang lagi, ya? Hah? Masuk lagi. Kandang kambing, kandang lembu. Wala yakul mudaki syai'an min al-udhiyatil mandhurah bal yajibu alaihi at-tasadduqu bi jami' lahmiha walau akharaha fatalifat lazimu domanuha. Jadi bagi orang yang nazar itu tak boleh makan daging kurbannya dan wajib disedekahkan semuanya. Kalau dia mau nyembelih, dagingnya ditaruh dulu di rumah, belum sempat ada yang bagi. Malam pula sampai besok, wah dagingnya dah busuk, apa lalat, wah ganti wajib. Ganti, sembelih lagi, ganti barulah sembelih lagi, karena dia telah merusak daging si kurban nazar itu tadi. Dia yang wajib ganti, yang nazar itu tadi. Ngapa kau tak cepat-cepat bagi? Ganti. Nah itu. Kalau dah dibagi terserah ke pada masak ke apa itu sudah hak kalian. Silakan. Dia korban dasar. Panitia tak
Campur. korban disatukan, campur. Jadi si yang korban tadi dia ngambil daging pula, kemudian di atas dia kan. Itu kayak mana? Subhat itu tak bisa. Karena Tak bisa jadi subhat, iya. Enggak boleh. Yang bersalah yang korban atau Kalau sudah dikasih tahu, ya yang korban jangan ngambil. Kalau tak dikasih tahu, yang panitianya salah. Ini dagingnya saya campur, tak apalah, aku ambil aja lah. Mungkin bukan saya punya, tak boleh gitu. Tapi makanya itulah fungsinya kenapa hewan itu harus betul-betul dipilah-pilih gitu, jangan digabung. Jadi nanti ada yang nazar dikumpul jadi satu. Oh, saya minta masjid lain lah, masjid lain begini. Karena di masjid itu masih ada sebetulnya jalan keluarnya itu, pergi ke masjid lain, dikasih dari masjid lain. Tapi sebetulnya makanya dipisahkan. Oh, ini yang nazar bapak ini lembunya, yang ini bukan. Ya, silakan ngambil dari situ, tak apa-apa gitu. Makanya itulah fungsinya kenapa kita jelaskan, kita pilih itu. Nah, kita tidak gabungkan menjadi satu. Senang. Orang nak tabaruk mana daging lembu saya bisa kita kasih. Orang yang nazar agar tidak termakan kurbannya sendiri, kita juga bisa menjaganya. Ini jangan Pak, yang itu. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawi biha sulusan 'alal jadid. Dan orang yang berkurban sunnah, dia boleh memakan sepertiga dari kurbannya menurut qaul jadid, menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru, sepertiga untuk yang berkorban. Jadi Pak, sebetulnya berkorban itu ringan. Kalau ibaratnya gini loh, sembelih kambing sepertiga, ambil 2/3 sudah sedekahkan. Ringan tak terasa kan? Kadang-kadang terasa macam berat nih, macam kambing satu hilang semua gitu. Karena nak nyicip juga sebenarnya. Sepertiga kan udah banyak itu. Sepertiga banyak. Anggap kita nih sembelih di rumah Pak. Sembelih kambing di rumah. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal. Sembelih set, potong, tek sepertiga, ambil taruh di rumah. Nah, ini sedekahkan fakir miskin. Ambil kasih miskin. Dah. Dia tetap makan kambing juga di rumah. Sepertiga ada banyak. Itu boleh macam itu, bukan tak boleh. Kalau ibaratnya umpamanya lah katakanlah kambing tu 3 juta, berarti kan dia makan daging kambing seharga 1 juta yang dia makan, tuh kan? Nah, gitu. Jadi di situ orang nak berkurban ni macam terasa aku makan juga kan gitu. Sepertiga oke. Ya tidak wajib segitu, tapi standar kalau mau ngambil sepertiga itu masih wajar dan boleh, ya. Wajarnya itu sepertiga dan wajar. Cuma kita ketika kita mohon maaf, kalau kita biasanya kan ditaruh di masjid. Jadi kalau nak ambil sepertiga ini macam banyak tak sedar, potong sendirilah di rumah. Kan? Aduh, nak ngambil sepertiga banyak betul. Ya kalau gitu nak ngambil banyak, potong di rumah. Nanti antar sendiri mana fakir miskin tetanggakan dan dikasih. Sah. Kurban sebenarnya di rumah tuh sah, bukan harus di masjid. Tak ada tidak ada persyaratan harus di masjid, tidak. Kurban di lapangan sana sah. Lagi bagus di lapangan, bikin tenda. Satu kampung sekali kumpulkan gitu, korban di lapangan ini semua, satu kampung. Udah ramai ya tak? Wah, sembelih 1, 2, 3. Kadang-kadang kita jagalnya bingung sekarang. Lari sana dari sini. Di lapangan boleh, di rumah sendiri boleh, di mana-mana boleh lah. Ya. Untuk kategori fakir miskin itu, apakah di sekitar tempat tinggal dia atau kadang ada tren itu orang kaya itu dia ke kampung jauh gitu? Tak apa-apa kalau memang di kampung dia orangnya dah mampu-mampu semua, tak ada masalah. Boleh dilempar ke tempat lain, karena aslinya memang
fakir miskin yang diprioritaskan. Boleh. Ya, macam zakat juga lah. Kalau orangnya udah mampu semua daerahnya, boleh dilempar keluar. Tapi kalau masyarakatnya masih nggak mampu, banyak fakir miskin, nggak boleh. Dulukan dulu orang kampung sendiri. Wallahu a'lam. Tadi sepertiga itu secara standar ya menurut Imam Syafi'i. Kemudian wa amma thulusani fakila yutasaddaqu bihima wa rajjahu yatasaddaqu bihima wa rajjahu an-Nawawi fi tashil tambih wakila yuqdi sulusan lil muslimin al-aghniya wa yatasaddaqu bi sulusin alal fuqara min lahmiha wa lam yurajji an-Nawawi birrada wa suha syai'an min hadainil wajhain. Jadi sebagian pendapat mengatakan ya ini yang standar nih, sepertiganya untuk yang berkorban, sepertiganya untuk hadiah diberikan kepada orang yang kaya-kaya yang mampu-mampu, sepertiganya fakir miskin. Itu jadi kalau ada lembu atau kambing, sepertiganya untuk yang kurban, sepertiganya untuk orang yang mampu-mampu. Siapalah tetangga-tetangga masjid yang mampu, yang sepertiga khusus fakir miskin, potong ambil sepertiga. Jadi intinya itu hewan itu 1/3, 1/3, 1/3. Ini untuk yang kurban, ini untuk hadiah orang yang mampu-mampu, ini fakir miskin. Ini pembagian sebenarnya yang standar, enak, tapi betul tak wajib gitu, Cuma kalau ada begitu itu minimal yang standar, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Yang bagus gimana? Yang bagus sedekahkan semua ke fakir miskin, semuanya. Sembelih kambing sendiri umpamanya, sembelih kambing. Kalau ini nanti tak enak pula, sembelih sendiri, potong, ambil hatinya sedikit, kecil hati, sedikit, dah. Habis itu antar ke fakir miskin semuanya. Bagi berapa kantong ini fakir miskin semuanya. Ini yang paling afdal. Jadi dia cuma makan sedikit, lebihnya untuk fakir miskin semua. Tapi yang sepertiga itu kategori standar boleh, ya. Dia ada yang terbaik, ada yang hanya sekedar sah saja. Tapi melampau. Macam mana? Dia menyembelih kambing, ya. Sembelih kambing, dipotong, ambil seketul gini, taruh plastik, kasihkan fakir miskin sana. Ini hantam sendiri semua. Secara hukum masih sah, tapi melampau. Sedekahnya masih ada ke fakir sedikit, itu wajib hukumnya. Jangan sampai tidak fakir miskin itu, minimal itu. Tapi janganlah minimal pula kita kasih, ya. Jadi kurban kambing dimakan sendiri, cuma segini saja yang dikasihkan fakir. Cuma secara fikih hukumnya sah, daripada sembelih tapi dimakan orang yang mampu semua, tidak ada sampai ke fakir miskin sama sekali. Itu harus hati-hati. Ya. Kalau dia kurban sementara itu belum akikahkan anak. Orang antara kurban dan akikah sama-sama kambing, tapi tidak ada hubungannya. Tidak ada persyaratan orang berkurban wajib akikah, enggak ada. Sama sekali. Ini urusan lain, bro. Ini urusan anak lahir. Ini urusan kurban karena ibadah haji, karena syariat Idul Adha. Maksudnya lain urusan. Kau nak dulukan kurban silakan, nak dulukan akikah silakan. Orang yang tidak akikah berkurban boleh, orang yang tidak berkurban akikah juga boleh. Jadi tidak ada kewajiban atau persyaratan antara satu dengan yang lain, nggak ada. Cuman sekarang mana yang didulukan? Paling itu pembahasannya. Wajib apa tidak wajib juga. Mana didulukan itu juga tidak wajib. Silakan saja mana mau didulukan. Cuma mana yang lebih bagus didulukan. Mana yang lebih bagus didulukan, bukan wajib. Kau tak boleh kurban, kau belum akikah. Nggak ada ceritanya seperti itu. Nggak ada ceritanya.
Jadi gini, macam mana yang harus didahulukan? Dulukanlah akikah kalau memang si anak tadi itu belum balik. Dulukan akikahnya. Hukumnya sama-sama sunnah muakkadah. Kalau akikah sekali seumur hidup, kalau kurban setiap tahun, mana yang lebih diprioritaskan? Yang seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali toh. Ya, orang sekarang ada memang tidak pas. Dia rajin kurban tapi kok tak akikah. Dosa tidak. Kita sekarang tidak membahas dosa loh. Kita tidak membahas, cuma masalah yang afdolnya. Kita bukan masalah dosa tak dosa, enggak. Orang ini kurban. Tapi dia punya anak tak ada akikah. Macam mana nih? Memang tidak dosa, cuma salah memilih fadilah. Salah memilih fadilah. Akikah sekali seumur hidup tak kau lakukan. Sekali seumur hidup toh akikah tu mana ada setiap tahun akikah. Ya kalau setiap tahun beranak, iyalah. Ya kan? Setiap tahun beranak akikah. Iya. Ini makanya ini lebih dipentingkan. Istri sedang hamil, atau sudah diprediksi nih kira-kira lahir kapan ya, siapkan duitnya. Loh. Kambing USG laki-laki 2 ekor kambing, siapkan. Dan itu lebih harus diprioritaskan. Mohon maaf, itu harus lebih diprioritaskan karena sekarang banyak orang yang tidak terlalu memprioritaskan akikah, anggap sepele, remeh, ya kan? Tapi kena kurban, ayo kurban. Tak sini pak, itu anak bapak sudah akikah belum? Loh, jangan gitu pak. Kalau hari raya kurban itu tiap tahun ada, anak bapak sekali seumur hidup itu akikahnya. Sama-sama sunnah muakkadah, persis hukumnya sunnah muakkadah, tidak ada bedanya. Ya ada. Maksudnya gitu ya. Jadi kita jangan nanti bahasa ini bilang, harus akikah dulu. Siapa bilang? Aku tak bilang, kau kadang-kadang. Ini masalahnya mana yang sebaiknya didahulukan. Sah semuanya. Oke. Kalau anak itu balik, bapaknya perempuan, pas dia berangkat haji, anaknya perempuan boleh. Yang mana tadi dulu? Ya haji dulu. Haji itu sifatnya wajib, fardu ain. Ya, akikah itu sifatnya sunnah. Ya. Habis waktu kita tinggal. Ya, oke. Sembelih hewan. Ya. Katakanlah hewan potong ayam. Ayam kan banyak. Ya. Ketika disembelih kan pisau itu kan dalam keadaan berdarah. Ya. Itu kalau dia digunakan, apakah dibersihkan dulu? Tak harus. Tidak harus. Tidak harus. Darah-darahnya tak apa. Tak apa-apa. Ya susah pula kalau harus dilap-lap terus kata dia kan rewet. Ayam dia lari nanti. Tak apa-apa, boleh. Sedikit lagi ya kita selesaikan. Wa yaqulu sulusan. Wa amma sulusani faqila yutasaddaqu bihima wa rajau anna wa fi tasin tambih. Cuma di sini ada pendapatnya yang sepertiga untuk diambil yang berkurban, yang 2/3 sedekah fakir miskin. Itu tidak ada hadiah untuk orang mampu, itu tidak ada. Kalau untuk orang mampu itu namanya hadiah, bukan sedekah. Sedekah itu kalau yatasaddaqu itu berarti untuk orang fakir miskin, lil fuqara. Ini pembagian ada lagi. 1/3 dia, 2/3 fakir miskin. Cuma bagi 2 saja, kan? Tengok macam mana mereka memprioritaskan fakir miskin. Jangan sampai kita nyembelih kurban, fakir miskinnya dapat 6 on tulang semua. Fakir miskin, kata dia, alamak, kata dia, kami setahun sekali nak makan daging dapat tulang pula, kata dia. Fakir miskin nih, padahal kurban itu prioritasnya mereka. Kasih banyak, kenapa? Yang lain setengah kilo, dia kasih 3 kilo. Memang mereka yang punya sebetulnya tuh.
Kita ngapa ngiri pula kau aja dia orang miskin. Tahun depan aku kasih 3 kilo. Mau tak? Rumah ceng, kendaraan ceng. Kau tidur rumah dia, dia tidur rumah kau. Tahun depan kau yang akan kami kasih 3 kilo. Mau tidak? Kan gitu. Pekerjaan ceng. Itu mereka itu perlu kita bantu. Mestinya kita santuni. Ini jatah setahun sekali pun nak kena memban juga. Jangan gitulah, ya kan? Kita beli sendiri bisa. Itu. Ini mak katanya, waduh, yang kaya tambah lebih banyak dapat. Kalau dari segi harta yang berkurang, itu didapatkan dari hasil yang mungkin ada nilai yang tidak baik. Tidak sah. Apa saja ibadah kalau dicampur di perkara haram gak sah. Walaupun secara fikih sah, maksudnya tidak makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat pakai baju nyuri, Allahu Akbar, Fatihah, semuanya rukun sah tak sholatnya? Secara fikih sah, tapi sholatnya tidak diterima sama Allah karena dia pakai baju nyuri, baju haram. Sama seperti itu tadi. Kurbannya sah, tapi secara fikih, tapi kalau dia ada kecampuran haramnya yang tak akan mampu, tak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Hah? Bagi orang yang berkorban itu terbiasa dengan harta, dengan apa lain kan. Tapi bagi kita yang tahu bahwasanya dari kita tahu lah, gitu kan. Ya kita jangan makan lah dagingnya. Kalau kita tahu sumbernya dari mana, kita tak makan dagingnya. Termasuk orang yang tinggal riba. Hah? Termasuk orang yang tinggal riba berkorban. Kalau riba itu uang hasil ribanya. Kalau orang terjerat riba, ini lain. Ini keuntungan riba ini. Lain kan dengan orang yang ada macam mana aku harus bayar. Sementara dia berkorban tentu dari duit kerja dia kan. Cuma dia masih ada tanggungan. Lain dengan orang yang memang kerjanya nih beranain duit. Ini lain. Karena memang dia makan duit bunga tuh. Itu. Ya, rentenir lah katakan. Karena rentenir itu memang kan dia makan duit riba saja. Keuntungannya dari riba. Beda dengan orang yang pokoknya dia kerja tapi dia punya tanggungan ini macam mana. Kan uangnya ini yang dia kerjakan uang dia asli itu. Bukan pekerjaan rentenir lah. Wallahu a'lam. Habis waktunya. Sedikit lagi saya terangkan. Tinggal sekali lagi kita ya. Ya. Sekali lagi raya, betul. 2 kali. Fitasitan bi warajahu an-Nawawi fitasitan bi wakila yudi sulusan lil muslimin al-aghniya wa yatasaddaqu bi sulusin alal fuqara min lahmiha wa lam yuraja an-Nawawi fi rawdah wa asluha syai'an min hadainil wajhain wa la yabi'u min al-udhiyati. Jadi pembagiannya tadi ada 2, dibagi 3 atau dibagi 2. Dibagi 3 berarti yang berkorban fakir miskin hadiah. Kalau bagi 2 yang berkorban sama fakir miskin saja. Kemudian wala yabi'u minal udhiyati, haram hukumnya menjual daging dari kurban. Tak boleh. Atau walaupun kulitnya min lahmiha. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nanti kita sambung lagi ya, insyaallah. Jadi kita bisa sambung dari masalah diharamkan menjual daging kurban. Tak boleh. Haram. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.